Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man wala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma amin. Kaum muslimin, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam sesi tayangan singkat menjelang waktu berbuka, waktu yang membahagiakan kita semua, orang-orang yang berpuasa. Dan alhamdulillah kita sudah berada di 10 hari yang kedua, 10 hari yang lebih afdol daripada 10 hari yang pertama. Apapun ibadah yang kita lakukan di 10 hari yang kedua ini, pahalanya lebih besar daripada yang 10 hari pertama. Baik itu sholat kita, shaum kita, qiraah, tilawah kita, i'tikaf kita, infak, sedekah kita, dan sebagainya. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita tentang harta yang Allah haramkan. Nanti insya Allah di pertemuan yang keempat, yang terakhir di akhir Ramadan nanti, kita akan membahas sebenarnya secara garis besar harta yang haram itu apa saja. Berhubung sudah sekali pertemuan yang lalu kita membahas tentang riba, salah satu dari jenis harta haram yang disebutkan di Quran. Dan ini harta yang bisa dikatakan paling haram di antara harta-harta haram yang lain, paling berbahaya dampaknya, baik untuk pribadi, baik untuk rumah tangga seseorang, atau untuk sebuah negeri. Pribadi yang terlibat riba, atau rumah tangga yang terlibat dengan riba, atau suatu negeri yang mempraktekkan riba, yang menjadi pelaku riba, ini mendapatkan dampak yang luar biasa. Tergantung skalanya masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lihat pembagian riba. Kemarin kita sudah membicarakan sedikit tentang barang-barang ribawi. Ada 3. Yang pertama berupa emas dan perak. Kemudian ada 2. Yang pertama emas dan perak, dan yang disamakan dengan keduanya nanti ada mata uang. Kemudian ada makanan. Makanan ini yang ada 3, yaitu ada makanan pokok, kemudian buah-buahan, dan bumbu-bumbu. Ini barang-barang yang berpotensi ribawi. Maka barang seperti ini tidak boleh diperjualbelikan atau dibarter, dipertukarkan kalau tidak sama kadarnya, dan harus tunai juga. Kalau tidak tunai maka menjadi riba, kalau tidak sama kadarnya nanti menjadi riba juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar sedikit tentang jenis-jenis riba, selain yang sudah kita singgung sedikit. Yang pertama dikenal dengan riba fadl. Riba fadl itu dari kata fadilah, kelebihan. Riba fadl ini adalah riba yang terjadi akibat pertukaran barang-barang ribawi yang takarannya tidak sama walaupun jenisnya berbeda. Maksudnya tipenya berbeda. Seperti beras. Kalau di negeri kita ada beras beraneka rupa, ada IR, ada mungkin rojo lele, ada pandan-wangi, dan lain-lain. Karena dia sama-sama beras, maka dan beras itu termasuk makanan pokok yang ribawi, dia adalah jenis barang ribawi, maka tidak boleh dipertukarkan kalau tidak sama beratnya atau tidak sama volumenya, tergantung kultur masing-masing daerah dalam mempertukarkan atau memperjualbelikan beras. Ada yang dengan volume, ada yang dengan berat, dengan massa. Jadi kalau beras ingin ditukar yang IR sekilo, ya juga harus dengan beras lain yang juga sama-sama sekilo, walaupun jenisnya tidak sama. Kalau jenisnya kalau ditukarkan dengan kadar yang tidak sama, IR 2 kilo ditukar dengan rojo lele 1,5 kilo, itu nanti menjadi riba karena dia sama-sama beras.
Kira-kira begitu, namanya riba fadl. Kemudian yang kedua ada yang namanya riba yad. Yad itu dari kata tangan. Jadi kenapa? Karena barangnya diakhirkan. Jadi pembayarannya tunai, tapi barangnya tidak akhirkan. Sering kita sebut dengan kredit. Nah, ini pun juga berlaku untuk barang-barang ribawi. Tidak boleh diperjualbelikan dengan cara kredit. Harus cash, tidak boleh jual beli emas dengan kredit, tidak boleh jual beli perak dengan kredit, atau jual beli uang, ini lebih tidak boleh lagi. Kemudian kecuali mata uang dipertukarkan karena jenis mata uangnya berbeda, nilainya juga berbeda, maka nanti ada pembahasan tersendiri tentang pertukaran mata uang. Kemudian berikutnya ada istilah riba qardun itu dari kata qard, itu adalah hutang. Jadi riba hutang. Biasanya karena riba hutang ini ada dua jenis, riba qard itu sendiri, dan yang kedua ada riba jahiliyah namanya. Riba qard itu adalah orang yang memberikan hutang kepada orang lain atau orang yang berpiutang kepada orang lain, dan disyaratkan nanti orang yang berhutang mengembalikannya harus dilebihkan. Disyaratkan, diakadkan dari awal agar orang yang berhutang mengembalikannya dilebihkan. Ini namanya riba qard, riba hutang. Jenis yang kedua dari riba hutang adalah riba jahiliyah. Ini biasanya kalau dalam praktek, begitu hutangnya sudah jatuh tempo tapi belum juga dibayar, nanti akan didenda. Di samping hutangnya, nilai hutang pokoknya masih utuh, ditambah lagi orang yang berhutang akan didenda oleh orang yang berpiutang. Nah, ini namanya riba jahiliyah. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi ini secara umum tentang riba yang berkaitan dengan jenis-jenisnya. Ada riba fadl karena kelebihan pertukaran, kemudian ada riba yad, ada juga nanti riba qard, riba hutang, kemudian ada riba jahiliyah, kemudian ada riba nasiah juga. Ini ada kemiripan dengan riba yad. Jadi jika riba yad itu adalah barang-barang ribawi yang yang diperjualbelikan secara tidak cash, tidak kredit, tidak kontan. Nah, kalau riba nasiah itu ada kemiripan, tapi juga ada perbedaan dengan riba yad, yaitu barang ribawi yang diperjualbelikan dan sengaja ditunda biar nanti harganya naik, biar harganya lebih tinggi. Jadi barangnya dipesan tapi pembayarannya nanti nunggu harga di saat waktu berikutnya biar nanti harganya lebih tinggi. Ini termasuk jenis riba juga, yaitu riba nasiah. Nah, kira-kira ini diantara hal-hal yang bisa kita bahas di sore hari ini. Insya Allah nanti akan kita sambung di pertemuan yang terakhir kita di bulan Ramadan ini. Insya Allah tentang secara umum jenis-jenis harta-harta yang Allah haramkan. Ada yang bentuknya yang haram itu karena transaksinya, ada yang haram karena zatnya. Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari harta-harta yang haram, dan Allah memberikan kepada kita harta yang berkah, yang thayyib, agar ilmu kita bermanfaat dan agar amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Demikian hadirin rahimakumullah, semoga puasa kita diterima Allah, salat kita diterima Allah, qiraah kita diterima Allah, infak sedekah kita diterima Allah, dan apapun ibadah kita di bulan Ramadan ini juga diterima Allah semuanya. Allahumma amin, dan semoga dosa kita diampuni dan semoga kita termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت
العبيد ما أنت تريد أريد